Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham LPPF ya atau Matahari Department Store, di mana saya terakhir membahas saham ini itu tanggal 4 Maret 2023 atau di kuartal 4 atau tutup tahun 2022 ya. Ini saya akan update di kuartal 2 2023 ya. Hari ini tanggal 15 September 2023. Perusahaan ini memiliki notasi khusus ya, yaitu ekuitasnya sedang negatif teman-teman ya. Kemudian ini harga sahamnya hari kemarin tanggal 14 September di 42460 ya, ini hampir separuh dari terakhir saya membuat video ya. Ini turun 1,20%. Untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat ya, masih banyak yang minus 1 tahun terakhir. Untuk 3 tahun nih COVID ya, di masa COVID nih naik speaker teman-teman ya. Untuk jangka panjangnya juga masih negatif ya, 5 tahun, 10 tahun, dan year to date sendiri ini masih negatif 48,21%. Harga tertinggi terakhir 5.400 setahun terakhir ya, dan terendahnya 2420. Jadi ini masih berada di titik terendahnya selama setahun terakhir teman-teman ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas LPPF ini dari 4 analisa teman-teman. Yang pertama dari fundamentalnya ya, gambaran umum perusahaan, kemudian fundamentalnya di kuartal 2 2023 secara umum, kemudian nanti kita akan membahas seasonality ya, apakah menarik untuk dibeli saat ini atau kapan. Terus nanti kita akan bahas dari sisi bandarmologinya ya, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya. Ya, ini nanti akan terlihat kenapa saham ini turun terus. Ya, kemudian terakhir dari technical nanti kita akan update ya, review technical tanggal 4 Maret ya. Kemudian kita akan cek kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, jadi ini ya Matahari Department Store. Mestinya teman-teman sudah pada tahu ya, kalau di kotanya ada, itu bergerak di bidang usaha retail ya. Retail itu jual produk, pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga, sama dia memiliki layanan konsultasi manajemen ya. Di sini akhir tahun 2020 memiliki 147 gerai yang beroperasi di 76 kota. Nah, update per terakhir ya, hari kemarin saat video ini dibuat itu sudah 156 ya, di 81 kota ya, dan ada toko online matahari.com ya. Jadi sudah menambah cabang teman-teman dari akhir 2020 sampai hari ini. Ini listing di bursa 89 sudah cukup lama, IPO price-nya 7.900, pernah stock split 5:1 ya. Artinya kalau ini di stock split, harga IPO-nya jadi dikali 5 teman-teman ya. Jadi 39.500, dan harga saat ini tuh 2460, itu ya sisa 6,2% aja. Namun ini tidak terlalu valid. Kenapa? Karena di sini dia ada bonus share ya. Jadi pernah kasih bonus share ya, 1 untuk 5, 2 untuk 1 bahkan pernah ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak begitu valid ya, karena memiliki bonus share, cuman kira-kira ya gambaran aja. Ya, ini masih lebih rendah daripada IPO-nya. Nah, ini adalah pendapatan secara detail dari LPPF ini. Kalau kita lihat dia dapat uangnya atau usahanya itu berasal dari jual ecer tadi ya. Dia punya beli stok kemudian jual. Ada yang konsinyasi, jadi ada yang titip jual juga di LPPF. Kemudian ada jasa konsultasi juga ya. Jadi ada 3 teman-teman ya. Dari jual barang yang dibeli sendiri, kemudian ada yang konsinyasi, kemudian ada yang tadi konsultasi manajemen ya, jasa konsultasi manajemen. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kuartalan, kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya ini memang tidak valid ya. Kenapa? Karena ini memang kadang ada lebaran ya di kuartal 2, kadang lebarannya di kuartal 1 ya. Jadi kita nggak pakai ini. Ya, kita lihatnya jangka panjangnya itu tahunan aja. Kalau kita lihat tahunan ini kan full ya. Kalau kita lihat ya, dia terakhir 2019 pendapatannya mencapai 10T, ini naik ya. 2020 pasti drop ya karena lockdown, apalagi Matahari ini banyak kan di mall ya.
Kemudian dia mulai beranjak naik ya, meskipun masih jauh ya daripada 10 triliun. Ya, untuk laba kotornya juga sama, laba usahanya juga mirip-mirip, ya, laba bersihnya juga mirip-mirip ya. Nah, untuk 2023-nya sendiri kalau kita lihat ya, estimasi ini kita pakainya adalah trailing 12 month atau 12 bulan ke belakang, karena tadi ada ini emiten yang memiliki impact terhadap seasonality ya. Jadi dia paling tinggi itu ada di Lebaran sama Natal tahun baru ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat yang kuartal 2 2023 trailing 12 month itu kira-kira masih di 6 triliun lebih sedikit ya, mungkin 6,5 atau 6,3 triliun kalau dijumlahkan. Jadi sebenarnya masih jauh daripada 10 triliun teman-teman ya. Jadi memang sudah lebih tinggi mungkin ya daripada 2022, namun tipis ya, masih belum pulih sepenuhnya dari COVID. Ya, untuk labanya juga sama ya. Ini laba trailing 12 month-nya 1 triliunan ya. Ini dulu 2 triliunan, jadi masih belum pulih sepenuhnya nih ya. Dari COVID nanti kalau misalnya pulih ya mestinya akan terjadi turnaround gitu ya. Nah, ini adalah kita akan cek ya struktur pendapatannya. Kalau kita lihat ini cukup stabil ya, beban pokok penjualannya di kisaran 30%-an. Beban usahanya juga di kisaran itu, ini 2023 justru tambah naik ya 34,6%. Ya, untuk laba bersihnya ini cenderung stabil di angka kepala 20 sampai 30, namun ini lebih rendah ya teman-teman dibanding kuartal sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ini termasuk stabil teman-teman ya. Jadi semakin besar pendapatannya, maka labanya pun akan mengikuti. Ya, jadi tinggal menggenjot yang namanya omset aja. Ya, dengan tadi kalau kita lihat di akhir tahun 2020 sampai hari ini sudah menambah berapa gerai dia itu ya, dari 147 ke 156. Hampir 10 gerai ya dia tambah. Oke, untuk menambah omset ya. Kemudian ini setelah detailnya untuk kuartalnya ini turun ya, kuartal 2-nya. Kemudian secara satu semester kalau kita lihat ini naik ya, kalau satu semester naik 2,4%, laba kotornya naik tipis 1,3%, namun laba usahanya ini negatif teman-teman ya, karena beban usahanya ini naik ya. Kemudian laba bersihnya ini juga turun ya, akhirnya turun 25,5%. Untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di negatif 35 karena ini ekuitas negatif teman-teman ya. Jadi ekuitas negatif itu disebabkan bukan karena dia merugi teman-teman ya, karena dia hanya merugi pada saat COVID aja ya. Dia ekuitas negatif karena ada penggabungan usaha dari Medo Indonesia sama Matahari ya, tahun 2011 silam ya. Kemudian PE ratio-nya itu 4,1 ya, jadi masih cukup rendah ya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk PE ratio annualized-nya. Jadi ini terbilang udah mulai naik, namun memang harga sahamnya malah turun gitu ya, jadi cukup menarik. Nah, untuk ROE-nya sendiri ini karena negatif ya, jadi negatif, namun memang 700%, teman-teman, 700%. Kalau kita bagi dengan PBV yang negatif juga, itu earning yield-nya 20,49%. Jadi sebenarnya ini harganya kalau secara valuasi ya, meskipun ekuitas negatif, ini bisa dihitung ya, memang murah teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih murah. Nanti saya akan jelaskan di dividen ya, bahwa ekuitas negatif itu dipastikan pasti akan jadi positif di akhir tahun 2023 ini ya. Nah, pada saat video ini dibuat itu PBV-nya minus, book value-nya minus 70 per lembar saham ya. Kalau kita hitung harga wajarnya 10 sampai 15% earning yield, maka dia harga wajarnya ada di PBV 47,84 sampai 71,76. Jadi kira-kira kalau dikonversi ke harga ya teman-teman ya, itu harga wajarnya ada di 3.300 sampai 5.000. Ya, ini estimasi ya, dan akhir tahun untuk ekuitas negatif nanti akhir tahun mestinya akan selesai ya. Kita akan jelaskan nanti di sini.
Nah, untuk dividen sendiri ini sebenarnya kalau kita lihat secara urut ini tidak rutin membagi dividen ya, tapi pernah membagi bonus saham itu pernah ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya sejak 2014 dia cukup rutin ya, hanya pada saat COVID merugi saja dia nggak membagikan dividen. Ya, dan yieldnya ini terakhir memang cukup besar ya, 2023 10,4%. Dulu hanya kisaran 1 sampai 4 karena memang dulu harganya tinggi teman-teman ya. Ini harganya masih rendah ya, masih rendah sehingga yieldnya jadi tinggi. Ya, ini terakhir aja yieldnya 21,17% kalau dibandingkan dengan harga saat ini. Ya, ini earning per share-nya ya 2020 merugi ya. Oke, estimasinya teman-teman karena ini seasonality jadi saya nggak pakai 605 ya. Saya nggak pakai 605, saya anggap aja Q3 sama Q4-nya sama dengan tahun lalu gitu aja ya. Jadi dijumlahkan, kemudian saya kalikan konservatif 90%, jadi kita akan mendapatkan estimasi kira-kira akan membagikan dividen nanti di 2024 497 kalau dibagi dengan harga saat ini 2460 itu kira-kira 20,2%. Jadi cukup tinggi nih estimasi untuk pembagian dividen tahun depan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, secara EPS tadi kan secara book value itu minus 70 teman-teman ya. Jadi nanti di kuartal 3 mungkin ya anggap aja sama ya. Jadi kan dikurangkan 70, dikurangkan 50, anggap aja 50 gitu ya. Maka sisa 20 nanti di Desember udah pasti dapat lagi earning 100 dan ini kalau ditambahkan sudah pasti akan lebih dari 70 per lembar saham sehingga manajemen juga info bahwa akhir tahun 2023 dipastikan book value-nya sudah positif teman-teman. Dan pada saat itu kemungkinan harga sahamnya bisa naik juga, ikut naik ya, karena itu kan sentimen positif ya, dari ekuitas negatif tiba-tiba ekuitasnya positif dan berpotensi membagi dividen 20,2%. Ya, cukup menarik. Oke, untuk rasio keuangannya sendiri ini memang rada rada mengkhawatirkan sih ya teman-teman ya. Untuk quick ratio-nya hanya di 0,15, kemudian current ratio-nya juga di bawah 1 dan debt to equity ratio-nya ini juga meningkat teman-teman ya, meningkat drastis di kuartal 2 2023 ya. Jadi dari yang sebelumnya cuma maksimal 2 ini sudah menjadi 7 teman-teman ya. Tadi kan lumayan sebenarnya ada resiko ya teman-teman ya. Di sini memang ada resiko di saham matahari ini ya. Dan kemarin saya cek liabilitas paling tingginya itu adalah di bank juga. Terakhir saya cek ya, terakhir kapan ya? Mungkin sebelum kuartal 2 ya, saya terakhir cek itu utang paling tinggi bukan bank sebenarnya, tapi tidak tahu tiba-tiba kok ada utang bank yang cukup tinggi ya. Oke ya, meskipun dia bisa mengenerate cash, tapi ya ini juga perlu diwaspadai kalau teman-teman ingin memegang saham ini ya. Jadi perlu setiap kuartal itu ngecek laporan keuangannya gitu ya. Oke, untuk seasonality kalau kita lihat ini juga cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hijaunya benar-benar ada di kuartal 4 dan September ini memang potensi untuk naiknya kecil dan ini sudah negatif 5,38%. Ya. Oktober, November, Desember ini mendukung untuk naik ya secara seasonality. Oktober 4 tahun terakhir, November 3 tahun terakhir dan Desember ini tahun lalu malah negatif ya, Desember ya. Ya, oke ini cukup menarik ya. Terus kemudian Februari, dividen biasanya kapan ya? Dividen biasanya April ya. Jadi ini sudah mulai naik dari Februari, Maret ya. Februari, ini Maret ya. Kalau biasanya April dibagi, kemudian turun dalam. Ya, jadi secara seasonality juga cukup menarik ya. Tadi secara fundamental juga kita lihat ekuitasnya akan positif di bulan Desember, kemudian seasonality juga mendukung di kuartal 4 naik. Sekarang kita akan cek ke bandarmologinya. Kalau kita lihat di sini jumlah peta kepemilikan sahamnya ada Auri Digital Retail Private Limited ya. Kemudian multipolar ini punyanya grupnya Lipo ya. Kemudian ini ada Terence Donald O'Connor, kemudian masyarakat yang berbakar skripnya 48,4%, ini turun ya, turun karena ada dilusi. Kemudian
dulu sebelumnya kalau nggak salah pada saat video saya dibuat sebelumnya ini di atas 50 ya, 51% ya. Sekarang sudah turun ya, terdilusi, jadi cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat secara partisipasi asingnya ini besar ya. Ini pergerakan investor asing di saham ini sangat mempengaruhi harga, dan kalau kita lihat dari kuartal 4 2022 sampai bulan ini sampai kemarin itu investor asing masih buang barang terus, jadi nggak heran kenapa harganya turun terus ya. Nggak heran karena pemilik supply stoknya ini lagi buang barang terus. Ya, kalau kita cek dari Agustus ke Agustus ya, secara holdersnya ya, kalau investor asing buang mestinya ada yang nampung ya. Yang nampung ini adalah investor retail lokal. Ya, lembar sahamnya naik, jumlah pemegang sahamnya naik. Average per share-nya menariknya ini tidak naik ya kalau dari kita bandingkan dari Agustus ke Agustus teman-teman ya. Jadi dari 35,9 hanya naik tipis ke 36. Ya, jadi ini memang berarti ada beberapa pemain yang besar yang keluar. Ya, ada pemain besar yang keluar ditukar dengan pemain kecil ya. Jadi jumlahnya bertambah namun rata-ratanya masih sama ya. Satu investor itu kira-kira memiliki value saat ini 36 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman punya saham ini itu di atas 36 juta atau di bawah 36 juta. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, detail pemilikan sahamnya. Kalau kita lihat ini dikuasai oleh investor asing ya untuk supply-nya. Ya, kemudian ini investor retail lokal nambah sedikit. Ya, nambah sedikit 1,66%. Ini juga terdilusi teman-teman ya, ada dilusi karena ada pengurangan saham ya. Kalau dicek tadi, sorry ini di sini ada ya. Nah, ini ada penurunan modal ya di tahun 2022 ya, ada penurunan modal, ada penurunan kapital. Ya, jadi saham treasury itu dihilangkan atau dihapuskan sehingga mengurangi saham beredar. Ya. Oke, kalau kita lihat ya, siapa yang membuang barang terus-terusan ini adalah reksadana asing. Ya, reksadana asing ya. Ini buang barang terus-terusan teman-teman ya. Sudah setahun terakhir ini buang barang terus. Ya, paling besar. Nanti kalau barangnya habis, artinya sudah selesai nih tekanan jualnya ya. Tinggal nanti menunggu demand-nya. Kalau kita lihat di sini corporate asing yang membeli juga ya, agresif membeli juga nih. Ya, di mana ini jumlah kepemilikannya lebih besar ya, persentase daripada reksadana. Jadi ini ditampung teman-teman ya, sama ini paling besar, kemudian ditampung oleh investor retail juga. Ya, jadi ini sebenarnya distribusinya juga nggak terlalu berbahaya karena ada pemain besar juga yang membeli ya di sini teman-teman ya. Investor retail hanya kebagian 1,66%. Nah, ini teman-teman ya, tadi ada capital reduction ya. Ada capital reduction dari Aurik Digital ya. Oke, untuk bulan September ini kalau kita lihat pergerakan investor asing tadi, karena ini investor asing cukup berpengaruh ya di saham ini, kita lihat dia buang terus, harganya ikut turun terus teman-teman ya. Masih turun lagi dan dia stuck di 2460 ya, masih di kisaran sini aja. Kita lihat masih membuang barang ya. Investor asing di Bandar Detektor juga sedang terlihat big distribution. Di broker summary juga apalagi nomornya, ini sangat dominan sekali yang menjual ya, sehingga harganya turun, tekanan jualnya sangat tinggi di saham ini. Mungkin karena ekuitasnya negatif teman-teman ya, jadi kalau reksadana itu kan mungkin apa ya, tidak tenang ya kalau ada ekuitas negatif, kemudian hutangnya juga bertambah tadi kalau kita lihat ya, jadi mungkin mereka cari aman untuk dijual aja. Jadi resikonya meningkat juga. Kita lihat juga dari kesehatan finansialnya juga tidak cukup membuat investor tenang ya. Harus cek setiap kali laporan keuangan, dicek lagi nih, bisa bayar hutang nggak gitu ya. Padahal ini rutin bagi dividen ya. Oke, ini analisa teknikal tanggal 4 Maret ya 2023. Pada saat itu harganya 5.100, saya prediksikan dia akan turun ke 4.400, namun kemudian naik ke 6.110. Namun kalau kita lihat kenyataan pada hari ini, harga sahamnya 2.400, jadi ini turunnya tambah dalam ya. Nah, di sini ya, pada saat itu saya review di sini, ya turun dia ke 4.000 4.000 berapa ini?
4140, 4440, di sini dia turun ke 4660 ya, 44, terus kemudian dia naik turun ke 4440, tapi nggak naik lagi ke 6110, tapi malah bablas turun teman-teman ya. Bablas turun sampai 2460. Nah, kira-kira arah sahamnya ke depan akan kemana ya? Jadi kalau misalnya masih, tadi kalau kita lihat ya, masih ada yang distribusi, bulan ini kemungkinan masih akan negatif teman-teman. Jadi kemungkinan bulan ini masih akan turun ke level 2200 ya. Bisa aja ya, 2200 ya bulan September. Kalau kalau sampai di bawah 2000 sebenarnya cukup menarik sekali ya tontonnya. Kalau misalnya di bawah 2000 ya. Nah, harapannya sih gitu, nanti akhir akhir tahun barulah dia naik ya teman-teman ya. Ya kan baru naik. Nah, mungkin mentok-mentok di 3200 mungkin ya. Sampai akhir tahun. Oke, seperti itu teman-teman ya. Analisa teknikalnya. Oh, ini saya lupa menghitung likuiditas sahamnya ya. Saya hitung aja 4,208. Harganya likuiditasnya 10,3 miliar per hari teman-teman ya. Likuiditas 20 hari terakhir ya, 10,3 miliar per hari, jadi cukup oke. Terakhir kita bahas risamnya ya, fundamental kinerja jangka panjangnya nanti masih naiknya tapi masih belum pulih dari Covid ya, meskipun kalau kita runtut dari 12 tahun ke belakang masih lebih tinggi ya. Kemudian kinerja jangka pendeknya juga naik tipis secara pendapatan, valuasi murah. Ini tidak rutin bagi dividen, namun sering bagi dividen dan kemungkinan besar akan membagikan dividen ya, dengan forecast 20,2% tahun depan. Ini seasonality belum saya update ya. Seasonality peluang naik tadi di Oktober, November, Desember atau di kuartal 4 2023 ya, lupa saya update. Untuk bandarmologi ini dari Agustus ke Agustus tadi distribusi, kemudian 1 sampai 14 September juga distribusi. Investor asing nanti kita lihat distribusinya cukup masif. Technical juga sedang downtrend ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham LPPF ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli saham atau menjual saham LPPF. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video analisa LPPF. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.